Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Pergi waktunya. Waktunya melakukan ini. Oh, saya agak gugup jika Anda tidak tahu. Saya harus memimpin Indo. Angin sedikit mereda. Selamat tinggal. Anda ingin saya mendapatkannya? Saya mendapatkannya. Lihat kelapa turun. Kemudian saya mendayung ke pantai sisi angin. Pagi yang cukup basah karena ombak sedang memecah kayak. Dan saya punya sekitar, entahlah, mungkin 3 atau 4 jam mendayung untuk sampai ke sini. Jadi saya baru saja mendayung ke kota di sini. Tidak dapat menemukan tempat yang sangat bagus untuk menarik kayak keluar dari air. Dan orang-orang memberi isyarat agar saya berhenti di samping perahu. Tapi kemudian saya harus menyimpannya di samping perahu. Saya ingin mengeluarkannya dari air, jadi saya menemukan tempat kecil ini di sini. Saya bisa melompat keluar, dan tenggelam ke dalam lumpur hitam yang menjijikkan. Kemudian saya meninggalkan kayak di sana dan saya pergi dan bertanya kepada tuan rumah tamu ini di sini. Mereka bilang mereka tidak akan membiarkan saya membawa kayak, tapi saya pergi ke sudut sekitar sini. Wisma mengatakan tidak apa-apa dan kemudian kembali mengambil sebagian beban berat dari kayak dan hanya menjatuhkannya di samping sini. Dan kemudian seorang pria turun dan membantu saya mengangkat kayak. Nah, ada seperti 5 orang di atas yang mengirimkannya tepat di sudut depan wisma saya. Ini adalah beberapa dari orang-orang itu. Sebenarnya, rasanya manis, tapi saya mungkin punya penyakit baru karena berjalan melalui ini. Super Degil, ini tempatku di sana, gedung merah muda. Disitulah aku berkayak tadi malam. Tempat kecil. Jadi saya hanya menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat dan menunggu air pasang yang lebih baik di sungai yang akan saya kayu karena saya harus bisa mendapatkan dorongan dari pasang surut untuk 50 km pertama. Saya akan membutuhkan bantuan itu karena saya memiliki 50-70 km lagi di atasnya. Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan ini. Dan kemudian saya melakukan ini, dan kemudian saya melakukan ini. Ini adalah pemandangan dari hotel saya.
Ya, lurus ke depan. Oke, salah satunya. Baik, orang-orang di Tanjung sangat ramah. Saya akan keluar sekarang. Kita harus melihat saya meraba-raba kano. Saya menuju ke sana. Saya harus melakukan penyeberangan besar dan menyeberang ke Kampar. Itu panas. Sangat panas. Lihat ini. Saya berkeringat, ember berkeringat di sauna. Mungkin cukup tenang untuk membiarkan ini terbuka. Tapi kemudian kakiku akan terbakar. Selamat datang di Kampar. Saya memutuskan untuk menarik perahu tepat pada waktunya. Jadi saya mendayung ke kota kecil ini. Mereka luar biasa seperti biasa. Mereka membantu saya menarik kayak saya keluar dari air, menunjukkan saya ke sebuah restoran. Saya bisa mendapatkan makanan dan air dan kemudian menunjukkan saya ke sebuah wisma di mana saya mendapat kamar seharga $10 Kanada semalam. Kamar yang cukup mendasar, Anda tahu, toilet jongkok, ember untuk mandi, semua yang saya butuhkan. Tidak terlalu banyak hal di kota. Beberapa toko kecil, montir, banyak orang bersepeda motor, dan beberapa pria keren bermain domino. Mungkin aku akan bermain dengan mereka. Besok saya menuju Sungai Bono yang dipenuhi buaya. Banyak orang telah memperingatkan saya tentang ombak, tetapi saya cukup yakin ini bukan musim untuk ombak besar. Ini adalah gelombang pasang surut yang mendorong ke arah yang ingin saya tuju, dan itu bagus. Jadi saya hanya mendapat waktu dengan arus yang tepat dan saya harus mendapatkan sedikit dorongan dari arus. Bawa saya ke hulu. Perjalanan saya masih panjang, sekitar 150 km. Jadi, ya, hati-hati saja dengan buaya. Mungkin tidak akan banyak berenang. Pada dasarnya hanya memeluk tepian sungai yang arusnya tidak kuat saat turun. Meski banjir rob, saya ingin berada di tengah mungkin karena disitulah arus akan lebih kuat mendorong saya.
Itu harus menjadi petualangan kecil. Saya mungkin punya sekitar 1 minggu mendayung di hulu di depan saya. Mungkin kurang, mungkin lebih, tergantung seberapa cepat sungai mengalir. Saya belum bisa mendapatkan jawaban untuk itu. Sedikit skenario yang tidak diketahui. Lihat apa yang terjadi. Saya telah melihat bangunan di seluruh Asia Tenggara, hanya persegi panjang persegi, bangunan beton dengan lubang-lubang kecil seluruhnya. Dan biasanya ada suara yang Anda dengar sekarang. Burung-burung kecil itu berkicau keluar dari mereka. Sampai sekarang, saya pikir itu hanya tempat penyimpanan beras atau semacam biji-bijian yang mungkin masih ada. Tapi aku hampir ingin berpikir bahwa itu mungkin tempat penetasan telur burung merpati atau semacamnya. Saya benar-benar tidak tahu. Kalau tidak begitu, pasti ada banyak kotoran burung di nasi mereka. Seseorang pasti tahu jawabannya. Ada ide? Bagaimana menurut Anda? Baik, perahu yang bagus. Berbahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia. Indonesian. Speaking Indonesian. Speaking no. Speaking no. Sampan. Sampan. Jadi dia ini yang aku naik dah. Indonesia speaking. Tak mau. Ini tempat bom dia. Malaysia good. Singapore good. Mereka tak tahu bahasa dia tak salah. Tahu kami. Cuma nak cakap Ajun gigi tak ada. Tak bisa tu. No yes, no yes. Saya hilang satunya. Apa lagi Pak Long gigi dah ada. Macam mana Pak Long pun tidak. Dia cakap bahasa. Jol, ambil lu Jol. Supaya kalau orang sampai petang malu tak tahu apa benda. Awak dah tumpang sini jadilah kita. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat tinggal.